Oke, soal hak dari rakyat untuk secara langsung memilih pemimpinnya itu kan mestinya kalau kita sebut pemilihan langsung itu artinya rakyat langsung memilih calonnya, tetapi calonnya itu disodorkan oleh partai. Kan sistem kita begitu, konyolnya begitu tuh. Harusnya partai itu sekedar mengiyakan apa yang jadi semacam musyawarah rakyat. Yang dijadi kan mesti kita ambil tradisi orang Amerika misalnya. Ada konvensi di daerah, dibawa ke pusat. Ya pusat tinggal bilang oke, itu hasil konvensi. Tapi hasil konvensi partai-partai atau komunitas, bukan sekedar partai di daerah, bisa dibatalkan oleh seorang ketua partai yang memang menghendaki anak buahnya yang jadi. Dan itu dari situ ada korupsi itu. Jadi itu ide yang bagus, tapi ini tentu butuh energi kuat untuk mengubah undang-undang pemilihan kita tuh. Dan di Jakarta saya ikut terlibat untuk membahas ini. Bahwa otonomi itu artinya partai di daerah itu lebih kuat kesimpulannya dari partai di pusat. Tetapi kita tahu bahwa pusat itu menunggu tuker tambah. Kan itu intinya kan. Kenapa itu terjadi? Karena partai jadi bisnis, jadi industri. Padahal fungsi partai itu mengagregasi kepentingan, membaca potensi. Terbalik misalnya, saya tahu misalnya Bu Atun sebagai anggota DPR misalnya atau siapapun, setiap malam bisa diketok oleh rakyatnya. Ada mungkin seorang remaja yang dihamili oleh pacarnya ngetok-ngetok minta perlindungan, dia mesti bangun. Ada seorang ibu datang minta tolong anaknya nggak bisa keluar dari rumah sakit, tidak ada BPJS, tapi biaya obat-obatan tambahan mesti dia beli sendiri. Anggota DPR, dianya diketok-ketok tuh. Ada yang mau pergi sekolah, tapi sampai di Jakarta nggak ada tempat kos, minta uang lagi ke. Jadi pemimpin daerah itu mengerti apa kebutuhan rakyatnya. Tapi kalau kita lihat, anggaran kunjungan daerah seorang anggota DPR pusat itu lebih tinggi daripada anggaran apa namanya itu, anggaran uang apa itu, uang representasi apa uang. Padahal ini anggota partai di daerah yang adalah anggota DPR, dia kan tinggal minta apa problem di Lombok Barat misalnya. Dia nggak perlu datang ke sini, uang dia nggak ngerti kok keadaan masyarakat di sini. Tetapi demi pencitraan dia datang ke sini, anggota DPR pusat, dapat uang harian 1 juta per hari, dia pakai untuk foto-foto, lapor ke sekjen DPR, udah ada kunjungan. Padahal cuma datang mampir ke kantor kecamatan yang adalah sepupu dia. Jadi nggak ada representasi langsung antara problem daerah dengan dia. Dia harus memenuhi target, mengunjungi dapil-dapil dia, tapi dia kunjungan. Bukan mengerti masalahnya, mestinya dia tidur di daerah dan dia tahu betapa ada seorang yang terluka, perlu antibiotik, puskesmasnya tutup dan dia minta antibiotik dari pusat, dia bawain dari pusat, mestinya begitu. Jadi ada jarak antara aspirasi daerah dan representasi di pusat. Itu yang mesti kita benahi tuh dari sistem rekrutmen politik itu. Jadi itu dasarnya tuh. Lalu tadi soal apa namanya nih? Soal apa tadi? Korupsi dan potensi yang bisa jadi pemimpin sejarah. Gimana? Oke, itu intinya kan. Bayangkan misalnya 2 kali Lombok Barat kena pemimpinnya itu dipasangkan jaket orange. Coba. Nah sekarang misalnya kalau ada saudaranya mau jadi pemimpin, pasangin juga jaket orange sebelumnya. Kan mestinya ada pertobatan supaya orang tahu kok dia bertobat tuh. Jadi kadang-kala ini sistem dinasti ini, bapaknya korupsi, istrinya korupsi, anaknya nggak mau tahu bahwa dia itu ada di lingkungan koruptif, yaitu keluarganya. Kan ngaco tuh. Jadi karena moralnya tidak dipanggil, no moral call at all, maka dia merasa yang korupsi kan bapak gue sama ibu gue. Lo tahu nggak Anda sebagai anak itu, biaya kampanyemu itu adalah hasil korupsi bapak ibumu. Itu masalahnya itu. Jadi itu mesti ditunjukkan. Itu pentingnya pers juga buka itu. Anda lihat misalnya slogan KPK, jujur itu hebat.
Ini ada ustadz nggak di sini? Banyak, banyak. Menurut ustadz, waktu menjadi ustadz, keinginannya untuk jujur atau untuk korupsi? Untuk jujur, hebat nggak itu? Nggak, biasa aja. Dari awal mau jujur kok kenapa mesti disebut hebat? Saya dosen, dari awal saya nggak mau terima disertasi, skripsi yang sifatnya plagiat. Jujur Pak Rocky, nggak mau plagiat. Memang itu nilai saya begitu, semua dosen mesti begitu. Nggak ada hebat-hebatnya, biasa aja. Oh, hakimnya keren, memutuskan secara adil. Tidak, hakim itu memang harus memutuskan secara adil. Nggak perlu disebut keren dia. Memang tugasnya dia itu. Jadi bayangkan aja KPK itu di atasnya jujur itu hebat. Saya sebagai dosen tersinggung, itu penghinaan namanya. Ustadz mesti tersinggung. Tapi banyak juga ustadz yang main amplop. Itu dasarnya begitu kan. Banyak juga dosen yang memplagiasi hasil riset mahasiswanya supaya bisa sama-sama dapat kum. Padahal itu plagiasi. Anda lihat bagaimana banyak pemimpin petinggi partai kita mau jadi profesor ternyata plagiasi. Nyogok untuk jadi profesor ngapain? Kalau jadi pemimpin politik buat apa jadi profesor? Profesor itu dia yang ingin ngajar di universitas, jadi S3 segala macam. Tapi nyogok anak S1 untuk bikin disertasinya, saya tahu itu. Karena itu saya sering katakan bahwa ijazah itu tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Itu saja. Jadi sekali lagi itu tuh. Dan yang terakhir dari soal apa potensinya? Pariwisata pasti itu. Tetapi manajemen pariwisata ini juga mesti diasuh dengan cara berpikir yang non teknokratik. Nah ini masalahnya. Pariwisata itu setiap hari dia bertumbuh image-nya, persepsi orang tentang pariwisata. Sementara anggaran pariwisata itu diturunkan sesuai dengan jadwalnya tuh. Ngikutin APBD misalnya. Saya kasih contoh. Satu waktu saya habis turun dari Gunung Kerinci di Jambi itu. Di perjalanan ada sebuah lokasi wisata yang bagus tuh. Saya mampir ke situ. Kopinya bagus, tempatnya bagus. Saya masuk ke WC. Toiletnya gayung WC itu udah bolong. Hitam, nggak diganti. Saya panggil kepala resort itu. Bapak, kenapa ini nggak diganti? Begini Pak Rocky. Kita nggak boleh ganti ini. Loh kenapa? Kita mesti tunggu anggaran tahun berikutnya untuk ganti gayung WC. Karena dianggap kalau dia ganti hari itu artinya korupsi. Coba ya. Kan dia mesti ada otaknya pakai diskresi dong. Catat aja, gayungnya difoto. Bilang, ini saya ganti pakai duit saya sendiri nih. Nanti diganti oleh APBD. Tapi kalau dianggap nanti, saya markup. Jadi orang ketakutan untuk hal yang sebetulnya persepsi pertama. Mana ada turis yang mau datang di situ kalau WC-nya buruk. Kan itu dasarnya berpikirnya begitu kan. Jadi kadangkala rigidity birokratik itu konyol. Mestinya ada kemampuan untuk siksa tuh Pak Wakil Bupati nanti. Ada diskresi untuk melihat bahwa yang sudah rusak itu ambilin dari pos anggaran yang lain yang kira-kira mirip. Nanti dipertanggungjawabkan, bukan membiarkan tunggu tahun depan. Bagaimana misalnya kalau toiletnya dicolong maling, tunggu tahun depan buat diganti, tunggu anggaran berikut, kan kacau. Jadi kelulusan itu dan kemampuan mempertanggungjawabkan itu mesti ada tuh. Sama soal stunting misalnya tadi. Ada puskesmas, saya dapat beritanya itu, dia bilang kami udah keluarin angka stunting, tapi stuntingnya kok nggak turun-turun. Iya lihat datanya, kami keluarin anggaran untuk stunting. Ternyata anggaran stunting itu dipakai untuk memperbaiki pagar puskesmas. Ada urusan apa bata dengan nutrisi bayinya? Cuma kan mesti bagus dulu puskesmasnya. Bukan, ini stunting itu artinya memperbaiki nutrisi di dalam rahim ibumu. Bukan pagarnya. Jadi anggarannya dipakai memang anggaran stunting untuk puskesmas, tapi bukan untuk membeli nutrisi, membeli obat, tapi memperbaiki pagar. Coba bayangin.
Itu juga kekonyolan. Tapi saya percaya bahwa dua teman ini akan menjadikan Lombok Barat bermutu dalam pengambilan keputusan sehingga pariwisatanya terlihat manis.